Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai modul 2 praktikum. Di modul 2 ini akan membahas mengenai fungsi. Nah, fungsi yang kita pelajari itu adalah fungsi yang didefinisikan sendiri ya. Jadi kalau kemarin kita bahas ada 3 macam fungsi ya. Ada fungsi main, ada fungsi yang disediakan oleh bahasa C. Nah, kita sekarang belajar fungsi yang kita deklarasikan sendiri, ya. Nah, di sini kita lihat subcapaian pembelajaran mata kuliah. Mahasiswa mampu mendeklarasikan fungsi pada program. Nah, itu artinya berarti fungsi yang membuat ya, atau yang kita buat sendiri. Kemudian mahasiswa mampu menguasai konsep pembuatan dan pemanggilan fungsi. Bisa membuat fungsi, bisa juga memanggil fungsi. Nah, kita lihat pengantarnya, ya. Fungsi adalah subprogram yang bisa digunakan kembali, baik di dalam program itu sendiri maupun di program yang lain. Gunanya fungsi, itu sekali kita menulis fungsi, kita deklarasikan badannya atau gunanya fungsi itu untuk apa. Nah, nanti di bagian manapun dalam program, itu tinggal panggil fungsi itu saja. Gitu ya. Nggak perlu ditulis ulang di bagian-bagian program yang lain. Nah, fungsi biasanya akan mengembalikan sebuah nilai, karena itu kita harus menentukan tipe data untuk nilai kembaliannya. Kalau integer ya harus ada misalkan returnnya bilangan integer atau bilangan bulat gitu ya. Nah, kalau nanti void ya itu tidak harus ada return ya. Ini adalah struktur dasar dari fungsi yang mana kemarin kita sudah tahu ya, sudah mempelajari. Yang pertama adalah tipe data kembalian. Artinya apa? Tipe data kembalian ini. Nah, ini tipe returnnya ini apa gitu ya. Jadi yang nanti yang di-returnkan tipe datanya apa. Kalau integer ya berarti integer gitu ya. Kemudian my function ini nama fungsinya. Terus kemudian dalam kurung tutup kurung, di dalam kurung tutup kurung ini ada parameter. Jadi parameter yang nantinya akan dilewatkan ke dalam fungsi ini itu apa gitu ya. Nah, nanti kita lihat contohnya yang disebut parameter seperti apa. Terus kemudian ada curly bracket, kurung kurawal gitu ya, buka. Terus kemudian di sini badan program atau block of code. Terus kemudian di sini nilai kembaliannya. Jadi fungsi itu nanti ketika dipanggil hasilnya apa sih gitu ya. Kembali yang dihasilkan oleh fungsi itu apa, itu ditulis di return. Terus kemudian tutup kurung kurawal. Nah, kemudian ini adalah rincian dari komponen-komponen fungsi. Oke, nah kita sekarang akan lihat contoh penggunaan fungsi dalam bahasa C. Yang standar ya, dia yang nggak ada prototype karena di bawahnya ini ada model seperti prototype. Sebenarnya ada tambahan sedikit saja kalau yang model prototype ya, tapi kita akan bahas yang ini terlebih dahulu. Kemudian di sini paling atas adalah include, terus kemudian sebelum fungsi main ini kita buat fungsi dulu. Nah, berarti ini adalah fungsi baru yang dideklarasikan atau yang kita deklarasikan. Nah, maksudnya apa? Fungsi ini berguna untuk menghitung luas. Ya, menghitung luas. Apa saja yang digunakan untuk menghitung luas? Ini ada panjang, ada lebar. Jadi nanti kalau ada program menggunakan atau memanggil fungsi hitung luas supaya dia bisa ketahuan langsung luasnya berapa gitu ya. Itu di dalam kurung itu dia harus memasukkan yang sebelah kiri ini sebagai panjang, yang sebelah kanan adalah sebagai lebar. Ini yang disebut tadi parameter. Nanti di bawah kita pakai, nanti coba kita lihat ya. Nah, jadi di dalam parameter itu berarti fungsi hitung luas, parameter untuk menghitung luas itu yang di sebelah kiri ya, di dalam tutup tanda kurung ini nanti dianggap sebagai panjang dan satuannya harus tipenya harus integer. Yang sebelah kanan harus dianggap nanti akan dianggap sebagai lebar dan tipenya harus integer. Nah, badannya dideklarasikan variabel lokal gitu ya. Jadi variabel yang memang dipakai di fungsi ini saja, yaitu luas. Luas ini kira-kira sebagai apa? Dia adalah sebagai penampung operasi yang nantinya dilakukan.
Oke, jadi di sini ketahuan luas yang disebut variabel luas itu nilainya adalah panjang yang dimasukkan di parameter ini dan lebar yang dimasukkan di parameter ini. Fungsinya return itu berarti nanti kalau ada program yang memanggil hitung luas tanda buka kurung tutup kurung gitu ya, itu nanti keluaran atau hasil dari fungsi tersebut itu adalah luas. Ya, di mana luasnya itu adalah sisi kiri dikali sisi kanan ya, sebagai panjang dan lebar. Oke. Nah, kita lihat cara pakainya. Di sini baru di bawahnya ada main method. Jadi di sini integer main. Di main method ini dideklarasikan variabel lagi. Kenapa? Karena yang akan nantinya dipakai di printf atau yang ditampilkan itu adalah variabel yang ada di dalam main ini. Ya, bukan variabel yang lokal yang di sana. Gitu. Jadi dideklarasikan lagi di main yang nanti akan dioperasikan di bagian main ini itu ada panjang juga ya, panjang langsung di assign nilainya berapa, lebar langsung di assign nilainya berapa. Terus kemudian dideklarasikan variabel baru yang dia nanti untuk menampung operasi. Menampung operasi yang seperti apa? Kita lihat di sini luas. Jadi nilainya luas itu sama dengan. Nah di sini kita belajar cara memakai fungsi atau cara memanggil fungsi. Jadi di sini langsung dipanggil fungsinya hitung luas buka kurung. Yang sebelah kiri dipakai panjang. Panjang itu artinya panjang yang mana? Ya panjang yang ini gitu ya. Variabel yang sudah dideklarasikan di main. Yang nantinya dihitung di luas itu panjang punyanya si variabel yang di main ini, koma lebar yang punya di variabel main ini. Diingat bahwa tadi luas, kalau di luas itu berarti sisi kiri dikali sisi kanan gitu ya, rumusnya di sini. Jadi kalau panjang dan lebar yang di sini itu yang dipakai adalah variabel yang di main ini. Oke. Jadi bisa dibayangkan nantinya ya pasti hitungannya itu 8 kali 9 kan gitu ya. Nah, baru terus kemudian di sini di printf dalam atau buka kurung %d. Kalau %d itu berarti tepat di titik ini itu nanti akan dikeluarkan atau ditampilkan variabel atau isi dari variabel luas. Ya, di mana variabel luas itu apa tadi? Ya, luas sama dengan hitung luas bagian ini dikali bagian ini. Ya, returnnya metode hitung luas itu tadi kan ini ya, variabel ini dikali variabel panjang dikali variabel lebar. Nah, berarti di sini nanti yang di printf itu langsung angkanya. Nah, ketika Anda coba di IDE gitu ya, itu nanti ketika di run nanti akan menghasilkan ya luas sama dengan 72. Di sini adalah printf-nya ya. Contohnya printf jadi luas sama dengan misalkan setelah sama dengan itu nanti bilang di sini ada kode %d ya, berarti si nilainya si luas hasil penghitungan tadi itu akan tepat berada di setelah sama dengan dan setelah spasi kan gitu ya. Jadi luas sama dengan di sini hitungannya adalah 72. Ini adalah hasil dari hitung panjang. Nah, sekarang adalah contoh deklarasi fungsi. Tetap permasalahannya adalah hitung luas, tapi menggunakan teknik prototype. Maksud dari teknik prototype itu adalah mendaftarkan atau mengenalkan terlebih dahulu fungsi apa saja yang ada di dalam badan program. Jadi, prototype itu adalah yang di sebelah atas atau di bawah header gitu ya. Di sini dikenalkan bahwa nantinya akan ada metode ini namanya hitung luas. Argumennya atau yang dipakai sebagai masukan hitung luas itu adalah variabel panjang tipe integer dan variabel lebar tipe integer.
gitu ya. Terus kemudian baru di bawahnya adalah main. Nah, di bawahnya sama dengan yang tadi. Nah, kemudian di sini ada tugas pre-praktikum untuk Anda yang mestinya Anda sudah ketik. Nah, nantinya program ini akan mengkonversi satuan ukuran ya atau luas dari hektar menjadi 3 satuan yang lain. Ya, jadi dari hektar menjadi are, menjadi meter persegi, dan menjadi sentimeter persegi. Inilah fungsi dari program ini. Kemudian permasalahan dari atau pertanyaannya di praktikum itu adalah Anda harus mengubah bentuk program di atas ini menjadi terdiri dari beberapa fungsi. Artinya Anda menerapkan konsep fungsi, ya, di mana fungsi penghitungan itu adalah terpisah dengan fungsi main, gitu ya. Di sini ada ketentuan minimal satu fungsi main dan satu fungsi lainnya. Ini adalah minimalnya, bukan maksimalnya. Jadi Anda fungsi lainnya itu bisa bisa banyak, gitu ya. Kemudian ada instruksi simpan program sebelum dan sesudah diubah dalam satu folder, kemudian kompres menjadi bentuk zip dan dikumpulkan di iLab. Nah, kita sekarang lihat apa kegunaannya dari si program ini, gitu ya. Ataupun baris per barisnya kita lihat dulu. Yang biar ditulis di main dulu nggak apa-apa. Tapi kita tahu dulu alurnya si program ini. Program ini memiliki variabel yang nantinya akan dipakai. Ini adalah hektar, are, meter persegi, dan sentimeter persegi. Program ini dia ada menampilkan yang pertama, masukkan satuan luas dalam satuan hektar. Jadi dia nanti akan menangkap inputan dari si pengguna. Gitu ya. Misalkan masukkan 10, nah nanti responnya bagaimana, gitu ya. Nah, misalkan masukan dari pengguna itu 10, si program ini akan menangkap angka tersebut, ya. Di sini terlihat dari scanf. Terus kemudian di sini nilainya apa? Tipe datanya adalah integer, maka di sini %d, nilai yang dimasukkan oleh pengguna tadi akan dimasukkan ke variabel apa? Ada variabel hektar. Karakter kuncinya adalah dan. Jadi dan hektar. Berarti nanti akan dimasukkan ke dalam hektar. Berarti di antara 4 ini yang sudah ada nilainya yang mana? Yaitu yang hektar saja, ya, sampai di baris ini. Kemudian di bawahnya ini ada are. Ya, ada are. Nah, di sini artinya apa? Kalau mau mengetahui nilainya are, maksudnya di sini kan seperti ini. Hektarnya kita sudah tahu. Nah, arenya gimana? Jadi 1 hektar itu berapa are? Nah, arenya itu adalah rumusnya, maksudnya dia ditugasi are itu. Are sama dengan berapa angkanya hektar itu dikalikan 100. Nah, ini adalah nilainya si are. Jadi hektar dan are sudah punya nilai, ya. Yang di bawahnya hektar mau dikonversi ke meter persegi. Meter persegi ini berapa sih nantinya nilainya? Nah, dia ditugaskan atau diassign sama dengan ini ya, operator assignment. Meter persegi itu berapapun nilai are dikalikan 100. Oke, jadi hektar, are, dan meter persegi sudah ada nilainya. Nah, kemudian yang terakhir adalah sentimeter persegi. Sentimeter persegi itu meter persegi kali 10.000. Oke, di sini kita sudah mengisi atau menentukan nilai dari masing-masing variabel hektare, are, meter persegi, dan sentimeter persegi. Kita tinggal manggil saja. Jadi kan kita bisa tahu dari sampai di sini saja. Misalkan kalau hektarnya 10, arenya itu berarti 10 kali 100, berarti 1000. Are nilainya 1000, berarti meter perseginya itu are 1000 tadi kali 100, berarti 100.000. Ya, meter persegi sudah tahu 100.000, maka sentimeter persegi berapa? Berarti meter persegi tadi kali 10.000, 100.000 kali 10.000. Oke, kemudian
Nah, kita printf atau kita tampilkan konversi satuan luas adalah, atau di sini menggambarkan di sini contoh program konversi satuan luas. Di sini titik-titik hektar. Jadi kalau persen D ini kan misalkan saya biasanya nyebut itu titik-titik hektar sama dengan, nah titik-titik itu nanti akan diisi oleh nilainya si hektar, si variabel hektar. Ya, jadi variabel hektar itu nanti akan masuknya di mana sih di rangkaian baris ini? Ya, masuknya yang ada persennya. Jadi persen D, persen F, persen C gitu ya. Jadi variabelnya nanti akan masuk yang ada di persennya. Ya, masukannya titik hektar, misalkan 10 hektar. 10 hektar ini sama dengan di bawahnya persen backslash n itu kan enter ya. 10 hektar sama dengan ini berapa are, titik-titik are karena ada persennya ya, titik-titik meter, titik-titik sentimeter persegi ya, yang disebut yang saya biasa nyebut titik-titik itu berarti yang ada persen gitu ya. Jadi titik-titik are, titik-titik meter, titik-titik sentimeter persegi. Nah, yang dimasukkan ke dalam titik-titik tadi, ketemu persen pertama itu dimasukkan di variabel yang urutannya paling kiri setelah tanda kutip nih ya, maksudnya setelah koma tanda kutip ini. Jadi are nanti akan masuk ke yang di sini persen D paling kiri. Meter persegi akan masuk di persen D yang kedua dari kiri. Sentimeter persegi akan masuk ke persen D yang paling atau ketiga dari kiri gitu ya. Nah, nanti output programnya di sini nanti akan tampil, misalkan masukkan satuan hektar 10 gitu ya. 10 hektar itu sama dengan 1000 are. Terus kemudian 100.000 meter persegi, kemudian 1 miliar sentimeter persegi. Ini adalah output atau gunanya si program ini gitu ya. Nah, kita sudah tahu gunanya, tapi kita tadi permasalahannya kan bukan hanya gunanya itu saja ya. Bukan hanya kita suruh menulis kode terus kita run saja. Permasalahannya adalah kita harus merubah bentuk program di atas menjadi beberapa fungsi. Maksudnya di sini kan ada beberapa fungsi yang langsung dijalankan bersamaan. Dari hektar menjadi are, kemudian menjadi meter persegi, kemudian menjadi sentimeter persegi. Gitu kan yang kita bisa lihat di program ini. Jadi ini program menghitung hektar ke 3 satuan yang lain kan gitu ya. Nah, caranya misalkan kita mau pakai di beberapa fungsi ya, kita yang ditugaskan untuk membuat beberapa fungsi, ya sudah kita preteli saja fungsinya. Jadi satu fungsi digunakan untuk hektar ke are, satu fungsi digunakan untuk hektar ke meter persegi, dan satu fungsi yang lain digunakan untuk hektar ke sentimeter persegi. Gitu ya. Nah, untuk melakukan pemecahan tersebut, nah kita akan kembali di sini di IDE. Kita akan lihat. Jadi idenya adalah memecah 3 fungsi ini menjadi, atau 3 perhitungan ini menjadi satu fungsi, satu hitungan. Oke. Kita akan pecah yang satu dulu, yang are ke hektar. Gitu ya, are ke hektar. Nah, di sini karena kita mau bermain atau mencoba-coba tentang 3 ini mau dipecah, nah ini dijadikan komentar dulu supaya tidak dianggap. Karena kalau dianggap itu nanti ya akan terjadi error. Ya, maksudnya kita kan nanti satu persatu akan dideklarasikan di satu fungsi ya, gitu ya. Oke, oh ya, kemudian anggaplah di sini yang sudah dikomentar, yang saya komentar itu belum ada atau enggak ada, gitu ya. Nah, jadi yang diperhatikan yang atas dulu, yang tidak ada komentarnya dulu. Oke, jadi kita kembali lagi. Kita yang akan kita buat adalah konversi dulu dari hektar ke are. Operasinya dari hektar ke are itu yang mana? Yang ini. Are sama dengan hektar kali 100.
Oke, jadi kita buat di bawah main ini fungsi baru. Fungsinya misalkan kita kasih nama yang mendeskripsikan kemampuannya ya. Jadi di sini hektar ke are. Ya, hektar ke are. Di sini kita punya parameter hektar. Berarti apapun nanti yang masuk di parameter ini itu akan dianggap sebagai nilai masukannya si fungsi ini gitu ya. Akan dianggap sebagai hektar. Oke. Jadi di sini parameternya adalah tipenya integer. Jadi siapapun yang nantinya memanggil fungsi ini yang ada di dalam kurung itu akan dianggap itu nilai hektarnya yang mau dihitung berapa, hektarnya yang mau dihitung. Oke. Terus kemudian badan programnya atau badan fungsinya. Kita deklarasikan variabel yang mungkin nanti mau kita pakai dan variabel tersebut adalah hasil. Dan di bawahnya langsung kita pakai variabel tersebut gitu ya. Hasil sama dengan hektar kali 100. Maksudnya baris ini apa? Nilainya hasil yang kita deklarasikan tadi itu berapa sih? Nilainya itu nantinya hasil perhitungan dari hektar atau masukan yang ada di parameter itu, yang ada di parameter ini itu ya, dikali 100. Itu nanti nilai hasil value dari hasilnya. Oke, terus kemudian di sini ada return hasil. Artinya siapapun yang memanggil fungsi hektar ke are itu nanti dia akan mendapati hasilnya dari si metode ini itu adalah perkalian dari parameter yang dimasukkan ya dikali 100 gitu. Itu adalah artinya dari hasil. Nah, setelah ini kita akan buat penghitungannya di main. Nah, di main ini kita buat kenapa kok di main juga harus buat? Karena di metode ini kan yang tahu hanya metode ini saja, yang tahu hitungannya ini. Min kan belum tahu. Min kan kalau misalkan ini masih di komen, itu kan hektar, are, meter persegi, dan sentimeter persegi kan masih nggak ada nilainya. Karena di sini nggak ada assignmentnya, nggak ada misalkan hektare sama dengan are sama dengan meter persegi sama dengan belum ada ya. Nah, kita buat setelah yang are ini kita buat are-nya itu sebenarnya apa sih nilainya yang dimasukkan ke are? Nah, are ini sama dengan, nah di sini kita belajar cara memakai fungsi atau memanggil fungsi. Ya. Jadi cara memanggil fungsi. Are sama dengan, kita panggil fungsinya hektare ke are tadi. Hektare ke are, fungsinya, parameter yang dimasukkan ke dalam nilai yang dimasukkan ke dalam parameter itu berapa sih? Nilai yang dimasukkan adalah nilainya si hektar. Nah, hektarnya mana? Hektarnya yang tadi diambil dari scanf ini atau yang dari inputan user. Tadi kan kita input dari user kan ya. Nah, jadi ketika are ini sudah didefinisikan, are itu nilainya pokok kamu memanggil metode hektar ke are dan masukannya adalah hektar. Ya, hektar itu dari pengguna tadi kan gitu ya. Nah, setelah di sini, nah ternyata berarti are ini sudah ada nilainya kan? Sudah ada nilainya di sini. Nah, tapi kan kita belum tahu caranya atau tampilannya kecuali kita printf. Nah, untuk printf-nya ini kita singkirkan dulu karena di sini variabelnya masih banyak. Nanti daripada bingung ya. Untuk printf-nya itu kita pakai misalkan seperti ini. Printf ya, itu are-nya kita tampilkan, nilai are-nya berapa. Ya. Jadi di tampilan itu nanti akan seperti ini. Kita coba ya. Oh, ini ada komen yang kelebihan kayaknya. Nah, luas dalam hektar 10. Konversi satuan luas 10 hektar sama dengan 1000 are titik. Dan berarti di sini yang dijalankan hanya satu fungsi saja ya. 10 hektar sama dengan 1000 are.
Oke, itu sudah. Berarti sudah berhasil. Kita satu fungsi yang dipecah dari 3 tadi ya. Nah, kita sekarang pecah lagi yang kedua. Meter atau hektar ke meter persegi. Hektar ke meter persegi ini rumusnya adalah meter persegi ini are kali 100. Ya sudah, kita tulis lagi metode namanya hektar ke meter persegi misalkan. Nah, di sini ada metode hektar ke meter persegi. Variabel yang dipakai di sini tadi apa sih di rumusnya? Oh, ternyata bukan hektarnya, tapi arenya. Ya. Ya kan? Di rumusnya ini kan yang dipakai bukan hektarnya angkanya untuk rumus, tapi arenya. Ya sudah, di sini berarti kita tulis parameternya nanti yang akan dianggap sebagai are yang dimasukkan ke dalam fungsi. Jadi yang ketika ada orang manggil fungsi yang ada di dalam parameter itu akan dianggap sebagai nilai are-nya. Oke, di sini badan fungsinya adalah sama juga seperti yang tadi, integer hasil kita deklarasikan variabel yang nantinya kira-kira mau kita pakai untuk menampung hasil penghitungan ya. Dimana di sini hasilnya nilai dari hasil itu are dikali 100. Sorry, dikali 100 betul ya? Ya, dikali 100. Oke. Kemudian return hasil. Berarti siapapun yang memanggil hektar ke MP ini itu nanti nilai yang ada di dalam parameter akan dikalikan 100. Nah, ini sekarang si fungsi ini bisa dijalankan, tapi kan belum dipakai di main. Ya, kita sekarang pakai di main. Nah, pakainya caranya gimana? Nah, tadi yang kedua adalah kita menghitung meter persegi ya. Jadi hektar ke meter persegi. Ya, kita deklarasikan saja. Meter persegi sama dengan kita panggil fungsinya tadi hektar ke meter persegi. Gitu ya. Jadi kita mau memberi nilai ini, kita mau memberikan value ke dalam meter persegi itu caranya kita panggil hektar ke meter persegi. Nah, nilai apa yang dilibatkan ke dalam metode ini? Bukan hektar. Jadi di sini bukan tulisan hektar, tapi di sini adalah nilai are. Ya. Jadi nilai are yang di main ini mengacu yang are di sini atau mengacu yang are di sini? Kira-kira. Nah, metode yang are kata kunci are yang ada di sini ini mengacu are yang ada atau variabel are yang ada di sini. Ya. Kenapa? Ketika di sini ada deklarasi are ya di main itu ya yang dipakai adalah are yang ada di sekitar sini saja gitu ya. Yang di variabel di metode lain ya nggak tahu menau dia gitu ya. Jadi ingat are-nya yang di sini itu adalah nilai are yang ini gitu ya. Oke, sekarang kita tahu bahwa nanti ketika meter persegi ya itu yang dihitung adalah nilai are, dan nilai are itu sendiri adalah menghitung nilai dari nilai hektar tadi ya, mengoperasikan metode yang sebelumnya. Kemudian ini kan masih belum ketahuan printf-nya gimana kan, masih belum tampil, dia cuma kita kasih tahu cara ngitungnya atau kita assign nilainya, tapi kita belum suruh dia menampilkan. Ya sudah, kita suruh aja dia menampilkan. Printf berarti kalau tadi nilai are-nya di atas sudah kelihatan berapa, kita sekarang meter persegi sama dengan berapa meter persegi gitu ya. Jadi di sini titik-titik meter persegi. Nah, yang ada di titik-titik ini nanti diisi apa? Diisi nilai apa? Nah, diisi nilai meter persegi tadi atau nilai yang ini gitu ya. Jadi nilai yang meter persegi ini nanti akan dimasukkan ini ya, akan kita panggil ya, caranya seperti ini, printf, dan nanti tepatnya posisinya persis di sini sebelum kata meter persegi. Nah, kita lihat apakah berhasil. Misalkan 10 hektar. Nah, kita sudah tambah dari yang tadi ya. Jadi konversi satuan luas 10 hektar sama dengan 1000 are. Kemudian 100.000 meter persegi. Nah, berarti di sini programnya berhasil. Nah, itu adalah dua cara atau dua hasil pemecahan
dari yang tadi aslinya 3 tadi ya, masih ada satu hasil pemecahan ya, yang hektar ke sentimeter persegi itu untuk tugas Anda sendiri-sendiri. Nah, kemudian selanjutnya ada lembar kerja kegiatan 1. Ya, yang ini nanti Anda akan demokan ke asisten. Nah, contoh outputnya nanti yang diinginkan seperti ini. NIM-nya Anda berapa? Konversi nilai rupiah A. Yang A dulu ya. A-nya 10.700 rupiah. Dolarnya berapa? Euronya berapa? Ringgitnya berapa? Konversi B, dolar berapa? Euro berapa? Ringgit berapa? Yang C, dolar, euro, ringgit. Konsepnya sama seperti tadi yang sudah kita bahas. Nah, jadi satu satuan dikonversi jadi 3 satuan yang lain kan ya. Jadi 1 rupiah dikonversi menjadi dolar, euro, dan ringgit. Konsepnya sama seperti itu. Oke. Kemudian di sini diperhatikan karena kita menggunakan fungsi ya atau membahas fungsi, Anda nanti gunakan fungsi seperti yang tadi sudah dipelajari. Jadi jangan semuanya ditulis dalam min seperti ini, tapi masing-masing perhitungan, misalkan rupiah ke dolar itu dibuatkan fungsi, rupiah ke euro dibuatkan fungsi, rupiah ke ringgit dibuatkan fungsi, seperti itu. Ini di bawahnya ada rubrik penilaian, oke? Ya, nanti bisa dilihat bobot-bobotnya. Oke, itu dulu pembahasan modul ini. Nanti jika ada pertanyaan, kita insya Allah akan adakan sesi Zoom ataupun Anda bisa tanyakan langsung di grup. Demikian penjelasan dari saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.